Kejaksaan Agung menetapkan mantan pejabat Mahkamah Agung Zarroh Fricker sebagai tersangka yang menjadi perantara atau maklar untuk mengurus kasasi kasus Ronald Tanur. Terungkapnya kasus ini merupakan bagian dari pengembangan penyidikan kasus dugaan suap terhadap 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memberikan vonis bebas kepada Ronald Tanur. Temuan ini sekaligus juga mengungkap adanya maklar kasus di Mahkamah Agung. Lalu bagaimana upaya membersihkan maklar kasus? Kita akan bahas bersama dengan Ketua PBHI, ada Julius Ibrani yang sudah bergabung bersama kami lewat sambungan Zoom. Mas Julius, selamat sore. Selamat sore, terima kasih. Mas Julius, kalau kita lihat kan penyidik menemukan tumpukan uang Zarroh Fricker ini angkanya banyak sekali ya, 920 miliar, emas 51 kilogram yang kalau dikonversi hampir 1 triliun yang dikumpulkan dari 2012 sampai 2022, 10 tahun. Apakah maklar kasus di Mahkamah Agung ini sudah mengakar? Iya, pertama sebelum ke arah sana kita patut apresiasi tim Pitsus ya, Kejaksaan Agung. Ini sebuah prestasi luar biasa. Yang kedua, kita sekilas saja mendengar ceritanya, mendengar apa yang disampaikan oleh Bang Harli Siregar, Kapus Penkum, bahwa kasus ini bukan kasus yang sederhana. Ini masalah yang sistemik dan terstruktur. Jadi bagaimana person to person, jabatan kepada jabatan, lalu masuk kepada hakim, terindikasi, terkoordinasi juga dengan pengacara, dan lalu ujungnya adalah perkara. Jadi saya pikir ini kalau model-model kasus yang sudah terstruktur dan sistemik seperti ini bukanlah perkara 1-2 tahun. Ini pasti sudah puluhan tahun terjadi, dan sebetulnya kalau kita merujuk pada kasus-kasus yang melibatkan pejabat tinggi di Mahkamah Agung sebelumnya, sebut saja Sekretaris Mahkamah Agung Nur Hadi atau 3 hakim agung yang sebelumnya juga kena. Dan terakhir Hakim Agung Ghazal Basaleh yang diproses oleh KPK. Sebetulnya pola yang sama. Jadi tidak heran dengan angka yang luar biasa ini. Jadi Anda melihat ini polanya sama, bukan pola baru ya? Sama, bukan pola baru, sama, dan ujungnya adalah mereka hanya 1-2 perkara, dan tidak mungkin hanya 1-2 orang saja yang bermain terkait dengan perkara ini. Jadi saya dukung penuh, PBHI dukung penuh agar diusut sampai pada akar-akarnya. Jadi secara sederhana ada guyonan seperti ini. Jika sinterklasnya sudah ditangkap, lalu siapa tuannya? Lalu siapa umatnya atau tanda kutip jemaatnya yang menerima semua manfaat? Jaringannya begitu ya? Dengan pola yang sama sekali. Artinya jaringannya apakah kemudian maklar ini bekerja sendiri atau menurut Anda siapa yang harus paling cepat disasar? Pengadilan negeri? Atau panitera? Sudah pasti dari keseluruhan sistem ini, mulai dari pengadilan negeri, pengadilan tinggi sampai dengan Mahkamah Agung, mulai dari kepaniteraan, majelis hakim yang terlibat, bahkan urusan-urusan administrasi yang terlibat, pengetikan dan segala macam dokumen putusan perkara ini. Ini semua pasti terlibat dan semua tahu. Ini FYI saja, saya seorang praktisi yang sudah puluhan tahun bolak-balik ke pengadilan. Cerita-cerita seperti ini, nama-nama yang disebutkan seperti ini sudah puluhan tahun terdengar. Dan mereka-mereka ini termasuk 3 orang yang oknum hakim yang baru saja ditangkap oleh Pitsus Kejaksaan Agung, itu sudah beredar namanya di mana-mana bahwa mereka rajin main perkara dan segala macam. Itu gosip yang sering terdengar, tapi sayangnya hanya bisa dibuktikan lewat kejanggalan-kejanggalan putusan yang dihasilkan. Tapi apakah putusan itu bisa direvisi? Tidak bisa. Nah, ini PR selanjutnya bagi Kejaksaan Agung untuk mengidentifikasi putusan perkara mana saja yang dimainkan, dan bagaimana caranya keadilan tetap dapat dikedepankan, tetap dapat dicapai dengan merevisi putusan-putusan hasil rekayasa perkara seperti ini gitu. Oke, masa maklar jual beli perkara ini menurut Anda apakah hanya berhenti nanti mengusut sumber dana dari pengacara atau ada di atas sebenarnya sumber dana lain? Oh tentu, yang seperti ini dikenal dengan istilah sponsor. Jadi bukan hanya 1-2 perkara yang dimainkan, ini ada maintenance. Ya, ada maintenance terhadap nama-nama hakim yang tanda kutip kooperatif, bisa diajak ngobrol, bisa diminta untuk mempermainkan perkara ini itu dan segala macam. Dan biaya-biaya maintenance ini seringkali masuk lewat event-event yang tidak ada juntrungannya dengan aktivitas utama atau tupoksi dari Mahkamah Agung itu sendiri. Makanya sejak tahun 2000 awal ramai istilah soal golf, soal tenis dan segala macam. Pintu-pintunya selalu banyak dan dibuat layer
sehingga tidak dapat dicurigai bahwa terjadi aliran-aliran dana kepada pihak-pihak tertentu. Tapi ini PR Kejaksaan Agung dan sebetulnya PR KPK juga yang baru saja menjalankan proses seleksi supaya KPK bangun dan tidak tidur gitu. Oke, Mas Julius, terakhir satu lagi, ini kan yang dijual beli adalah perkara vonis gitu ya, memastikan bahwa Ronald Tanur ini tetap divonis bebas di tingkat yang terakhir sekalipun. Bagaimana kemudian nasib vonis bebas terhadap Ronald Tanur menurut Anda? Akan ada pengadilan ulang atau seperti apa? Kami mendengar bahwa pertanggal 22 Oktober kemarin, vonis bebas terhadap Ronald Tanur telah diputus oleh Majelis Kasasi Mahkamah Agung dan dinyatakan bersalah. Ya. Termasuk juga putusannya 5 tahun ya? Betul sekali. Kami juga yakin bahwa ini juga akibat dari gerakan-gerakan clandestine yang dilakukan oleh mungkin dari Jamintel Kejaksaan Agung, bekerja sama dengan Jampitsus dan segala macamnya, yang bisa mengungkap bahwa mereka ini sedang bergerak memberesi perkara. Karena tujuan utamanya sebetulnya adalah memberesi perkara. Dan ini kemudian bisa mengubah konstelasi majelis hakim untuk memutuskan perkara. Kan tujuannya seperti itu. Artinya apa? Artinya bisa dipengaruhi oleh penegakan hukum lewat pemberantasan korupsi. Tapi kita tunggu nanti lanjutannya seperti apa gitu. Demi keadilan bagi korban dan juga bersih-bersih lanjutan dari Kejaksaan Agung terhadap kasus jual beli perkara di Mahkamah Agung. Terima kasih Mas Julius Ibrani, Ketua PBHI sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang hari ini.